Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini selain saya ada serial kajian tentang Latahzan, saya menganggap perlu juga kajian buku Sayyidul Khatir ya, ini bukunya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, seorang ulama kelas dunia dan kelas kakap, dan buku-bukunya merupakan buku-buku bestseller. Beliau wafat pada tahun 597 ya, seorang ulama besar dan sangat dikagumi sampai sekarang. Alhamdulillah buku Sayyidul Khatir ini telah saya terjemahkan ya, menjadi ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, dan buku ini pula yang mempengaruhi atau menginspirasi sebagaimana disebutkan oleh Ait Al-Qarni hafizahullah ta'ala, menginspirasi lahirnya buku Latahzan yang saya kaji pada beberapa hari belakangan ini. Pada kajian kali ini saya sangat tertarik oleh kajian beliau tentang al-muqaranah baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirah. Perbandingan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dalam captionnya yang diinisiasi oleh Maghfirah Pustaka, ada satu kalimat yang sangat nyentil kita ya, para ulama ya, bukan tentu saja bukan kita, bukan saya di dalamnya. Ulama dunia matanya selalu mengincar kursi, kata beliau. Mengincar kursi kekuasaan, senang pujian dan harta benda. Sedangkan ulama akhirat jauh dari pengaruh yang demikian. Mereka selalu berhati-hati, takut terlibat dalam hal-hal yang seperti itu, dan prihatin atas ulama-ulama dunia yang terjebak di dalamnya. Kata beliau sekali lagi, ulama dunia matanya selalu mengincar kursi kekuasaan. Mengincar ya, mengincar kursi, matanya, bahkan bukan hanya mata kepalanya, tapi bisa saja sampai ke mata batinnya. Ini yang paling berbahaya. Kalau mata kepala mungkin bisa disembuhkan, tapi kalau sampai mata batin itu sangat berbahaya. Kemudian beliau memulainya dengan kalimat ini. Saya berpikir tentang terjadinya saling hasut dan dengki antar ulama. Ternyata itu berakar pada cinta dunia. Ulama-ulama pendamba akhirat tentulah selalu saling mencinta dan tak pernah terpaku dengki. Saya lihat di medsos sekarang itu seakan-akan orang berlomba-lomba untuk mengerdilkan orang lain dan kemudian membesarkan dirinya sendiri. Ini sebuah penyakit yang dirinya menyebut ulama, menyebut ustadz, menyebut ajengan, menyebut kiai, menyebut gus dan apa saja. Ya. Tapi mereka tuh suka melemparkan cacian, melemparkan ya, di saat melemparkan cacian pun pada saat yang bersamaan dia mengangkat dirinya sendiri. Nah itu bukan lawan aku lah, gitu misalnya. Ya itu mah bukan level aku dan semacamnya ya. Aku lebih tahu daripada dia, aku lebih tinggi derajat keilmuannya daripada dia. Sebuah gambaran yang menunjukkan bukan ulama, karena keulamaannya tidak pas ya, tidak sampai pada level ulama yang khasyah, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berbangga tatkala dipuji ya. Tatkala dipuji ya. Tatkala disanjung-sanjung, senyum bahagia gitu. Padahal kadang-kala iya kawatamadu hasabda Rasul fa innahu dzibh. Jangan bangga kalau kalian
disanjung itu karena disanjung kadang-kala menjadi racun pembunuh terhadap yang disanjung itu, karena dia lama-lama kena injeksi yang mematikan ya. Injeksi yang mematikan atau kena obat bius. Pujian itu kalau saya biasa sebutkan menjadi obat bius yang kemudian dia menjadi teler, itu tidak lagi sadar bahwa dirinya lagi dibunuh oleh pujian-pujian itu ya. Kemudian para sahabat Rasul itu, wala tajiduna, kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin, para sahabat itu. Tidak ada. Kalau yang lain kaya, kalau yang lain berjaya, dia tidak ada iri, tidak ada dengki. Kalau ada seorang ulama sedang naik daun, kemudian ada ulama dalam tanda kutip, saya ulangi, dalam tanda kutip, ulama dalam tanda kutip ya, yang kemudian menjatuhkan yang sedang naik daun itu karena dia mungkin pengen naik daun ya, padahal dia daun saja belum tumbuh gitu. Kemudian dia menginginkan agar dirinya sejajar dengan ulama tadi, dengan ustadz tadi, dengan kiai tadi, walaupun ilmunya mungkin tidak setara ya. Orang-orang ingin menjatuhkan orang lain ini sebenarnya pertama memang tidak sehat secara otak, kemudian dia tidak memiliki karakter sebagai seorang ulama. Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW, selalu berdoa bagi sahabat-sahabatnya yang lain setiap malam. Ini bagaimana kita sebagai orang muslim, tentu saja lebih utamanya adalah para ulama, seharusnya mendoakan orang-orang muslim lainnya. Apalagi seorang ulama, seharusnya mereka saling mendoakan. Jangan terpengaruh misalnya dari organisasi ini, dari organisasi sana sini yang mungkin tidak jelas organisasinya. Sebaiknya dan sepatutnya bagi ulama itu mendoakan, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan, bukan mencibir, bukan nyinyir dan seterusnya. Ini baru ulama. Imam Ahmad pernah berkata kepada putra Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tahu Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i, ayahmu termasuk salah satu dari orang yang selalu saya doakan setiap saat menjelang pagi. Nih, bagaimana seorang ulama itu menghargai ulama lainnya, bahkan mendoakan. Nah, An-Nakhai, seorang ulama yang sangat terkemuka pada masanya, malah tidak pernah memiliki pembantu ya di rumahnya itu. Agar apa? Agar mungkin tidak ada merasa lebih tinggi dari seorang pembantu. Mungkin ya, saya tidak tahu kenapa beliau tidak punya pembantu di rumahnya. Tapi yang jelas bahwa ketawaduan beliau bisa dilihat dari cara seperti ini. Alqamah ya berkata, aku suka sekali bila tumitku diinjak. Aku suka sekali bila tumitku diinjak. Maksudnya mungkin karena dia mungkin bisa istighfar, karena dia mungkin apa istilahnya, karena dia tidak ingin dihormati ya, sampai tumitnya diinjak pun dia tidak merasa bahagia gitu. Mungkin istighfar, mungkin alhamdulillah. Karena tatkala kita diinjak kemudian marah, itu berarti kita memang ada keinginan untuk dihormati. Siapa kau? Tidak kenal aku. Sorbanku kecil, sorbanku besar, kemudian apa namanya nih? Ikat kepalaku ini, tidak tahu kamu, dan seterusnya. Ini menunjukkan kekerdilan seseorang. Kemudian jika empat orang ulama akhirat telah berkumpul ya, maka yang dilakukan, mereka akan wakanu yatadafa'un al-fatwa, kemudian mereka itu ada saling berfatwa. Apa yang terjadi adalah mereka akan minggir ya, salah satunya akan minggir karena majelis itu sudah dianggap tidak kondusif. Tatkala orang saling berdebat, kemudian saling menjatuhkan, saling merasa benar ya. Kemudian mereka juga berfatwa itu ya tadafa'un, mereka itu tidak ingin berfatwa, itu tidak ingin ya. Agar antum ajalah, Anda ajalah, saya tidak tahu apa-apa, saya kurang mengerti.
Berbeda dengan sekarang, ulama-ulama yang dalam tanda kutip ulama mungkin ya, atau mungkin betul-betul ulama tapi kemudian salah porsi. Dia merasa paling berhak untuk berfatwa, untuk mengeluarkan fatwa yang kadang-kala fatwanya menyesatkan, kadang-kala fatwanya menjadi blunder di umat gitu, menjadi orang tergelisah dengan fatwa-fatwanya. Ulama-ulama dulu mereka tidak bersemangat memberikan fatwa kecuali diminta atau dalam keadaan yang sangat dibutuhkan oleh umat. Mereka tidak mudah mengeluarkan fatwa sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Dan saya ulangi ini, mereka tidak mudah mengeluarkan fatwa dan selalu menghindar dari ketenaran. Menghindar popularitas. Jadi saya sampaikan, kalau ada di antara kita yang bahagia dengan popularitas, berarti kita terkena masalah kejiwaan. Senang tatkala dipuji, senang tatkala diangkat-angkat. Ini diangkat-angkat, kalau lepas dari ketinggian dari porsinya tinggal jatuhnya. Nah, para ulama akhirat itu tidak seperti itu ya. Bahkan kalau ulama-ulama yang senang dipuji itu, baik sekarang atau masa lalu, dia akan ngaco ngomongnya. Banyak ngaconya daripada benarnya, dan banyak membenarkan dirinya sendiri daripada koreksi kalau dia salah. Kemudian laksana orang yang akan mengarungi lautan, ini sangat menginspirasi bagi saya perkataan Ibnu Jauzi, bagaikan laksana orang yang akan mengarungi lautan, kata beliau itu. Para ulama itu, mereka menyibukkan diri berbekal agar selamat dari gempuran badai dan gelombang. Subhanallah. Saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberi manfaat, saling membantu, karena mereka adalah penumpang yang sama-sama menuju akhirat. Kita kan penumpang, dunia ini penumpang saya suatu saat kita akan berlabuh. Pelabuhannya adalah kuburan pertama kali. Al-qabru manzilun min manazil akhir, awwalu manazil akhir, kata Rasulullah SAW. Kubur itu adalah terminal awal untuk menuju akhirat. Para penumpang itu tidak akan ribut ya. Mereka saling bermanfaat, saling mengingatkan, dan seterusnya. Karena mereka adalah penumpang yang saling bersahabat, hingga bisa saling mencinta. Jangan sampai ada ulama saling membenci. Untuk apa itu? Untuk apa seorang ulama membenci? Berdasar apa seorang ulama membenci? Pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu innamal mu'minuna ikhwatun, kata firman Allah Subhanahu wa taala, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd, kata Rasulullah SAW. Itu menggambarkan bagaimana kita sebagai seorang mukmin harus, apalagi seorang ulama, seorang ulama itu bisa menghimpun ya, bukan mencabik-cabik umat ini. Bisa menghimpun perasaannya, bisa menghimpun kekuatannya, bisa menghimpun potensinya. Jangan sampai ulama malah menjadi pemecah belah, menjadi